Demi nama Allah, nak. Aku sendiri kata kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Pengadilan Negeri Bandung menggelar sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan. Ya, sidang digelar dengan agenda pembacaan permohonan setelah sempat ditunda pada Senin pekan lalu karena pihak Polda Jawa Barat mangkir. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki digelar Senin 1 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sidang perdana pra-peradilan Peggy dihadiri oleh pihak kuasa hukum Polda Jabar dengan agenda pembacaan permohonan dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan. Sebelumnya, pihak Polda Jabar selaku termohon mangkir dalam sidang yang dijadwalkan Senin pekan lalu dengan alasan adanya agenda kepolisian yang sudah terjadwal. Tentunya sesuai dengan undangan dari pengadilan, kita dengan tim jumlah sekitar 15. Insya Allah kita akan mengikuti sidang. Untuk hal-hal yang lain mungkin tidak perlu kami sampaikan di sini karena ini menyangkut nanti materi-materi yang di persidangan. Selain dihadiri 15 orang tim kuasa hukum Polda Jabar, keluarga Peggy Setiawan yang diwakili sang ayah juga turut hadir dalam sidang pra-peradilan Peggy kali ini. Tim kuasa hukum Peggy berharap tidak ada lagi drama penundaan dalam sidang pra-peradilan Peggy. Ya, kayak sering sama pengacara aja ya, semuanya ya. Saya mau kawal semua ya. Ya aja supaya Peggy cepat bebas, itu aja ya. Kita doakan ya semuanya, netizen seluruh Indonesia ya, doakan semua supaya Peggy tidak bersalah, cepat bebas, itu aja. Ya, yang diharapkan saya pikir itu hal yang bagus. Artinya kita tidak ada lagi penunda-nundaan, tidak ada lagi drama-drama tunda-tunda segala. Semoga persidangan ini yang kami harapkan bisa berjalan sesuai ketentuan undang-undang, ya kan, yakni 7 hari. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan berlangsung selama sepekan hingga putusan yang dijadwalkan digelar pada 8 Juli 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Pengadilan Negeri Bandung menggelar sidang lanjutan pra-peradilan Peggy Setiawan, dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Ya, Faisal, apa saja agenda sidang pra-peradilan Peggy hari ini dan siapa saja yang akan hadir di persidangan? Ya, Togi, Galuh, dan juga pemirsa, untuk agenda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada hari ini memang ada 3 agenda yang akan digelar pada hari ini. Di mana untuk agenda yang pertama dijadwalkan akan dimulai pada pukul 9 pagi dengan agenda pembacaan jawaban atas pihak termohon, dalam hal ini Polda Jawa Barat, atas surat permohonan yang sudah dibacakan oleh pihak Peggy Setiawan kemarin. Kemudian untuk agenda yang kedua akan dilanjutkan pada pukul 1 siang nanti, merupakan agenda replik, dan pukul 4 sore nanti akan dilanjutkan kembali dengan agenda duplik. Dan Togi, Galuh, dan juga pemirsa, memang ketiga agenda ini merupakan lanjutan dari agenda sidang sebelumnya atau kemarin pada 1 Juli 2024 yang merupakan agenda pembacaan surat permohonan dari kubu pemohon, dalam hal ini Peggy Setiawan. Di mana kemarin Togi, Galuh, dan juga pemirsa, ke-22 pengacara atau kuasa hukum dari Peggy Setiawan membacakan surat permohonan ini secara bergantian. Kami ulas kembali atau kami ulas sedikit, Togi dan juga Galuh, bahwa memang pada kemarin untuk surat permohonan ini pada intinya adalah permohonan terkait sah atau tidaknya penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Memang pada dasarnya ada 2 poin yang ditekankan dalam permohonan tersebut, diantaranya adalah penetapan Peggy dan juga penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini yang dinilai error in persona atau salah tangkap. Pada surat permohonan kemarin dikatakan pula bahwa memang dalam hal ini polisi dikatakan oleh tim kuasa hukumnya adalah salah tangkap, dan juga penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini merupakan cacat hukum. Memang ada beberapa alasan mengapa pihak dari Peggy Setiawan mengatakan demikian, yakni mengatakan bahwa tadi yang kami sebutkan bahwa penetapan Peggy ini adalah cacat hukum. Di antaranya adalah yang pertama, pihak pemohon atau dalam hal ini Peggy Setiawan sama sekali tidak pernah diperiksa oleh penyidik sebagai termohon atau penyidik Polda Jawa Barat sejak 2016 maksud kami. Nah, memang kemudian kejanggalan yang kedua yang disampaikan oleh tim kuasa hukum
Peggy Setiawan tidak pernah diperiksa sebagai tersangka sejak 2016, namun tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka dan juga ditangkap pada tahun 2024. Kemarin Togi dan juga Galuh bahwa beberapa kali disebut atau sempat disebutkan oleh tim kuasa hukum terkait DPO yang memang sebelumnya sempat dirilis oleh Polda Jawa Barat. Di mana berdasarkan DPO tersebut memang disebutkan ada salah satu nama atau pelaku pembunuhan ini dengan nama Peggy alias Peron dengan beberapa ciri-ciri yang juga disebutkan di dalam DPO yang dirilis oleh Polda Jawa Barat tersebut. Memang pihak dari Peggy Setiawan memang meyakini bahwa DPO atas nama Peggy alias Peron yang disebutkan atau yang dirilis oleh Polda Jawa Barat ini dengan Peggy Setiawan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka adalah dua orang yang berbeda, karena memang ada beberapa perbedaan Galuh dan juga Togi bahwa memang dalam DPO yang dirilis oleh Polda Jawa Barat ada ciri-cirinya, diantaranya adalah Peggy alias Peron yang ada di DPO tersebut saat ini berusia 30 tahun. Nah, untuk Peggy Setiawan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka usianya baru 27 tahun. Kemudian dalam DPO yang dirilis tersebut dijelaskan juga alamat yang berbeda dengan alamat Peggy Setiawan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian dalam DPO tersebut juga pula bahwa disebutkan pula ciri-ciri dari Peggy alias Peron ini memiliki tinggi 160 cm dan juga rambut yang cenderung ikal atau keriting. Nah, untuk Peggy Setiawan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka memiliki ciri-ciri rambut yang relatif lurus. Nah, tentunya pihak dari kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini meyakini betul bahwa Peggy alias Peron dan juga Peggy Setiawan ini merupakan dua orang yang berbeda. Togi, Galuh dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa dalam surat permohonan kemarin juga tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan meyakini betul bahwa pihak kepolisian tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menentukan atau untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Karena memang pihak dari Peggy Setiawan ini merujuk pada KUHP yang memang mengatakan bahwa dalam penetapan suatu kasus ini, penetapan tersangka dalam suatu kasus ini harus minimal ada dua alat bukti. Dan juga tadi kemarin kami sempat mengonfirmasi langsung kepada pihak dari Polda Jawa Barat yang di Kabid Kumnya yang mengatakan bahwa pihaknya memang memiliki sejumlah alat bukti yang membuktikan bahwa Peggy Setiawan ini adalah tersangka atau pelaku kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Kemudian Galuh dan juga Togi, dapat kami sampaikan pula bahwa tadi kami sempat menyebutkan bahwa hari ini merupakan agenda pembacaan jawaban yakni dimulai pada pukul 9 pagi, kemudian dilanjutkan dengan agenda replik yakni yang dimulai pada pukul 1 siang dan akan dilanjutkan dengan agenda duplik yakni pada pukul 4 sore nanti. Kita nantikan Togi, Galuh dan juga pemirsa jawaban apa yang akan disampaikan oleh pihak Polda Jawa Barat atas surat permohonan yang dibacakan oleh pihak dari Peggy Setiawan kemarin. Demikian Galuh dan juga Togi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi atas informasinya, melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri